Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Cerita dimulai memperlihatkan Yellow sedang berlatih dengan sangat intens di bawah bimbingan Blue. Dapat dilihat, Reti dan Dodosuke bekerja sama dalam pelatihan mereka. Eits, tidak kena. Metode ini sangatlah mirip dengan yang Blue gunakan ketika berlatih. Lalu dari kejauhan, Blue memantau bagaimana Yellow berlatih. Menurut Blue, pelatihan seperti ini memang sangatlah Yellow butuhkan demi meningkatkan kemampuannya sebagai pelatih Pokemon. Tak lupa, Reti dan Dodosuke pun juga mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengalaman dalam bertarung. Walau Blue menyayangkan keputusan Yellow yang tidak mau mengevolusikan Pokemon miliknya, tetapi berkat pelatihan ini, harusnya Yellow sudah dapat menandingi musuh yang akan ia hadapi. Kemudian setelah merasa cukup dalam melatih Reti dan Dodosuke, Yellow mengeluarkan Omanyte yang ia dapat dari Misty dan Graveler yang ia dapat dari Brock. Kedua Pokemon ini pun mendapatkan nickname dari Yellow, yaitu Omasuke dan Golsuke. Sayangnya kedua Pokemon ini sangat sulit untuk dilatih. Hal ini bisa terjadi karena mereka berdua Yellow dapatkan dari orang lain, yang artinya Pokemon ini diklasifikasikan sebagai outsider Pokemon. Nah, bagi yang belum tahu apa itu outsider Pokemon, bisa ditonton pembahasan video Swords yang sudah admin A buat ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, karena sebelumnya Yellow tidak pernah melatih Pokemon selain Reti dan Dodosuke, membuat pelatihan ini pun semakin sulit untuk dilakukan. Karena Yellow tidak tahu apa saja move yang dimiliki oleh Omasuke dan Golsuke. Ara, sayonara. Tak lupa karena Yellow masih amatir dalam menggunakan Pokédex, membuat semuanya semakin berantakan. Nah, melihat kekacauan yang Yellow lakukan dalam melatih Omasuke dan Golsuke, membuat Blue hanya bisa garuk-garuk kepala. Lagi-lagi Yellow membuat Blue kehabisan kata-kata ya. Kemudian cerita berganti ke Cinnabar Gym di Cinnabar Island, yang memperlihatkan Blaine sedang meneliti potongan baju anti listrik yang dimiliki oleh Supernerd William. Naruhodo. Menurut Blaine, baju ini sangatlah luar biasa karena bisa menetralisir atau meniadakan serangan listrik seperti apapun. Bahkan serangan listrik dari Pikachu yang sangat kuat tidak dapat menembus pertahanan baju ini. Hal ini pun membuat Blaine menjadi teringat ketika ia masih menjadi anggota tim Rocket, karena ia pernah melihat hal seperti ini sedang dikembangkan oleh tim Rocket. Maka dari itu, Blaine menyimpulkan bahwa Supernerd William memang berhasil menemukan lokasi di mana pertarungan Red terjadi dan mendapatkan potongan sarung tangan milik Red. Nah, apabila teman-teman masih ingat, sarung tangan anti listrik yang Red gunakan ia dapatkan ketika berhasil mengalahkan Letnan Surge di Slowdown City. Maka dari itu, semua analisis Blaine mulai terhubung dan menemukan titik terang. I'm really smart. Intinya, dengan mendapatkan potongan sarung tangan Red, musuh berhasil membuat dua senjata, yaitu baju penangkal listrik dan parfum yang memiliki bau mirip dengan Red. Hal ini dilakukan untuk menipu dan mengalahkan Pikachu. Nah, dengan semua petunjuk yang sudah kudapatkan, apakah kita akan berhasil menemukan petunjuk lainnya dari Mount Moon? Semua kuserahkan padamu, Brock, ucap Blaine sembari melihat peta daerah Mount Moon.
Nah, apabila teman-teman sudah lupa, pada pembahasan komik Pokemon Adventures Part 9, Brock memutuskan untuk menjelajahi Moon Moon karena dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu Pewter City. Terlihat dengan penjagaan ketat dari Geodude, Brock sedang menelusuri Moon Moon. Hal ini membuktikan para gym leader pun harus ekstra berhati-hati dalam bertindak, karena musuh yang sedang dihadapi sangatlah mengerikan, yaitu Elite Four. Kemudian cerita berganti lagi memperlihatkan Yellow yang sedang beristirahat dari latihannya. Terlihat ia sedang bercengkrama dengan Pikachu dan Caterpie yang baru ia tangkap. Tak lupa Caterpie ini pun diberi nama Pisuke. Bukan yang ini ya. Jadi menurut Yellow, karena Pisuke baru bergabung dengan timnya, maka ia ingin mengeluarkan Pokemon berbentuk ulat ini dari bola Pokemonnya, guna beradaptasi dengan keadaan sekitar. Maka dari itu Yellow meminta tolong Pikachu untuk menjaga Pisuke. Setelah itu Yellow melanjutkan pelatihannya yang kali ini adalah berlatih menggunakan Pokédex, pengetahuan tentang tipe-tipe Pokemon, dan move milik Pokemon merupakan fokus pelatihan kali ini. Tak lupa Blue pun memerintahkan Yellow untuk mengingat seluruh data yang telah Red masukkan ke dalam Pokédex-nya. Kepalaku sakit, ucap Yellow karena begitu banyak hal yang harus ia pelajari. Lalu ketika mengotak-ngatik Pokédex, Yellow menemukan data dari Eevee, yang merupakan salah satu Pokemon yang telah Red tangkap. Nah, cerita kembali berganti memperlihatkan Pisuke yang sedang berjalan ke sana kemari dan Pikachu yang sedang menjaganya. Terlihat Pikachu sangatlah kesulitan untuk memastikan keselamatan dari Pisuke, karena Pokemon berbentuk ulat ini aktif bergerak ke sana kemari. You better stop! Lalu tak lama berselang, meanwhile, Pikachu mulai menghidangkan beberapa helai daun untuk dimakan oleh Pisuke yang mulai kelaparan. Kita ini lapar! Sayangnya, entah ada racun atau daun tersebut memang tidak bisa dimakan, Pisuke terlihat kesakitan. Bereaksi akan hal itu, Pikachu seketika mulai mencari obat untuk Pisuke. Sayangnya, ketika perhatian Pikachu teralihkan, Apaan tuh? datang segerombolan Pidgeotto yang langsung menerjang Pisuke dan membawanya pergi. Somebody help me! Tidak tinggal diam, How dare you? Pikachu langsung mengejar dan seketika menghadiahi move Thunder Shock untuk Pidgeotto. Help me! Help me! What a save! Akhirnya Pisuke berhasil diselamatkan oleh Pikachu. Nah, bak gayung bersambut, di daerah sekitar ternyata ada suatu bunga yang dapat menjadi obat untuk Pisuke. Akhirnya Pisuke pun berhasil sembuh kembali setelah memakan bunga tersebut. Waktu berlalu dan tibalah di sore hari. Terlihat Yellow yang telah selesai melaksanakan pelatihannya hari ini sedang membawa bunga yang disinyalir bernama Vermilion's Flower, yang merupakan makanan favorit dari Caterpie. Sesampainya Yellow di sana, ternyata Pikachu dan Pisuke sedang tertidur lelap. Tidur yang nyenyak Pika dan Pisuke, ucap Yellow sembari menghadiahi sekelopak bunga untuk Pisuke. Dan cerita pun bersambung. Cerita kali ini tetap seru untuk diikuti ya. Akhirnya Yellow mulai berlatih menjadi pelatih Pokemon yang lebih baik di bawah naungan Blue. Begitu banyak hal yang harus Yellow lakukan agar dapat melawan Elite Four guna mencari keberadaan Red. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih,
paling suka melihat interaksi Yellow dengan Omen Knight dan Graveler. Para outsider Pokemon ini memang tidak mudah untuk ditangani oleh Yellow. Maka dari itu, interaksi antara Yellow dengan Omasuke dan Golsuke menjadi sangat lucu untuk disaksikan. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!